Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Biarlah kita tetap bersukacita untuk beribadah dan bersekutu dengan Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan yang benar. Bahwasannya pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil buatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. KPPK nomor 2, hormat diberi. Dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari Kolose 3, ayatnya yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Silakan duduk. Mari kita memuji Tuhan, Allah Bapa yang senantiasa hadir dalam diri kita. Roh Kudus yang senantiasa menuntun kita agar kita selalu dekat kepadanya. Janganlah padam sukacita kita karena keadaan yang berbeda. Sebab di saat seperti inilah kesetiaan kita teruji. Mari Bapak Ibu kita pujikan KPPK nomor 13, Allah Bapa hadir. Umat
Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Merenungkan segala yang ada di dalam hati, segala kesalahan dan dosa-dosa yang kita perbuat. Di saat susah seperti ini, mungkin ada beberapa di antara kita yang mengeluh, kecewa, putus asa, bahkan tidak percaya bahwa Tuhan tetap menggenggam erat kita. Tuhan tetap menopang kita. Mari Bapak Ibu, kita memohon ampun. Dan dengan iman percaya kita yakin bersama Tuhan kita yang besar, kita dapat melewati masa sesulit apapun. Mari sejenak kita merenung dan berdoa. Saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk sejenak mengambil waktu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang begitu besar dan penuh kasih, kami berseru kepadamu, memohon ampun atas segala dosa yang kami perbuat. Dikala iman kami lemah, dan kami tidak lagi mengingat akan ketetapan firman-Mu, di saat seperti itulah kami terjatuh di dalam dosa. Kadang kami terlena akan dunia ini, dan di saat seperti itu jugalah kami menyakiti hati-Mu. Ya Tuhan, kami rindu untuk dekat kepadamu, dan kami rindu Tuhan melawat kami. Untuk itu kami memohon, ampunilah dosa kami, jamah kami, dan pulihkan kami. Berikanlah kami damai sukacita dan kekuatan yang asalnya daripadamu. Inilah seruan doa kami ya Bapa. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang mengaku dosa di hadapan Allah, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20. Sebab itu kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Silakan duduk. Petunjuk hidup baru diambil dari Kolose 3 ayatnya yang ke-18 sampai 22. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan naikkan satu pujian untuk Tuhan. Kita naikkan dengan penuh sukacita karena kita memiliki Allah yang begitu besar. Kita pujikan KPPK nomor 22, Sukacita Ku Sembahkan. Kita nyanyikan ketiga baitnya saja. Hatiku bagaikan bunga, mawar
Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakui pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Doa syafaat akan dipimpin oleh Evangelis Ernawati. Mari bersama-sama kita berdoa. Tidak henti-hentinya kami bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah demi anugerah yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga sampai detik ini kami tetap merasakan akan kasih dan pemeliharaan Tuhan yang selalu nyata di dalam hidup kami. Pada pagi hari ini kami mau bersama-sama berdoa untuk jemaat Tuhan yang sampai hari ini masih mengalami kelemahan tubuh ataupun dalam proses kesembuhan. Kami terus berdoa untuk Bapak Chandra Surya, kami berdoa untuk Ibu Suprapti, proses kesembuhan untuk Bapak Heri Cahyanto. Kami juga terus berdoa untuk Ibu Isa, Bapak Edi Suhartono, Jemaat Pos PI Donomulyo, Bapak Ardianto, Bapak Adi Gunawan. Dimanapun mereka berada, biarlah tetap dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Terapi demi terapi, makanan, minuman, obat, menjadi sarana di mana Tuhan Engkau memulihkan dan menyembuhkan. Keluarga juga menjadikan sukacita bagi saudara-saudara kami yang sakit, sehingga melalui kehadiran keluarga mereka juga akan terus dikuatkan oleh Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan jemaat-Mu yang sedang sakit, dan kami percaya bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupan mereka. Engkau yang akan terus menolong mereka, sehingga hari demi hari mereka juga tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Kami juga teringat pada pagi hari ini untuk jemaat Tuhan yang sedang bergumul untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Mungkin di antara mereka ada yang tidak bekerja karena kondisi hari ini. Tuhan tolonglah supaya mereka akan terus dipimpin oleh Tuhan dan Tuhan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan. Kami juga berdoa untuk kebutuhan sekolah anak-anak. Kiranya Tuhan juga Engkau yang mencukupkan. Pergumulan masing-masing keluarga daripada jemaat-Mu, kami serahkan dan kami percayakan hanya kepada Engkau. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau lebih tahu bagaimana cara menolong mereka, dan tepat pada waktunya penyertaan Tuhan nyata dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami menyerahkan jemaat-Mu sedang bergumul untuk kehidupan mereka sehari-hari hanya kepada Engkau. Pada pagi hari ini kami juga teringat untuk Sekolah Pelita Kasih. Kiranya Tuhan Engkau yang akan terus menolong dalam segala perkembangan yang Tuhan terus kerjakan. Pembangunan kelas-kelas baru kiranya Tuhan juga memimpin, terselesaikan tepat pada waktunya. Biaya-biaya yang diperlukan kami percaya Tuhan juga Engkau yang menyediakan. Berdoa juga untuk penerimaan siswa baru. Kami juga berdoa untuk guru-guru, seluruh staf karyawan, kepala sekolah, hamba-hamba-Mu yang ada di yayasan. Kiranya Tuhan juga terus tolong kami semuanya bisa bergandeng tangan, mewujudkan kasih Tuhan melalui lembaga pendidikan yang Tuhan boleh percayakan ini. Walaupun saat ini kami harus mengalami dan harus menghadapi masa-masa yang sulit ini, kiranya melalui lembaga pendidikan ini, ada banyak orang yang juga boleh diberkati dan mereka semuanya juga boleh melihat Kristus hidup nyata melalui lembaga pendidikan yang ada. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami juga berdoa untuk program panitia hari besar selama bulan keluarga ini. Kiranya Tuhan Engkau yang akan menolong panitia hari besar yang mengerjakan segala sesuatunya. Perlombaan demi perlombaan yang dipersiapkan menjadi sarana kami bersama untuk kami boleh semakin dekat. Walaupun satu dengan yang lain kami jarang bertemu. Tapi biarlah melalui perlombaan-perlombaan yang ada menjadikan kami boleh akrab dan menjadikan kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati panitia hari besar yang bekerja dan mempersiapkan segala sesuatunya.
Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami terus memohon kepada Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat buat pemimpin negara kami. Dijaga, dilindungi oleh Tuhan, diberikan kesehatan, dan biarlah segala keputusan-keputusan yang diambil, kiranya semuanya untuk kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kiranya juga terus tolong supaya orang-orang yang berusaha mengacaukan akan bangsa ini, Tuhan yang menegur dan mengingatkan mereka. Kami berdoa untuk para medis yang sampai hari ini terus berjuang untuk menangani para pasien yang terjangkit virus corona. Kiranya Tuhan Kau yang akan menolong mereka, menjaga, melindungi, dan Tuhan juga memberikan kekuatan. Kiranya apa segala sesuatu yang mereka boleh kerjakan, membuahkan sesuatu hasil yang baik, dan segala sesuatu yang dikerjakan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga daripada para pasien, kiranya Tuhan juga yang menguatkan mereka. Sekali lagi kami memohon kepada Tuhan, supaya negeri ini dipulihkan oleh Tuhan, dan dalam segala keterpurukan yang sedang dijalani hari ini, baik dari segi perekonomian, sosial, politik, Tuhan Kau yang memulihkan semuanya. Di balik setiap peristiwa yang Tuhan izinkan kami alami, satu hal yang kami tahu, bahwa Tuhan Engkau punya maksud dan rencana yang baik bagi bangsa kami. Ajarkan kami untuk kami terus setia kepada Tuhan, untuk kami terus bersandar hanya kepada kuasa-Mu saja, karena Engkaulah pengharapan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan setiap seruan doa kami pada pagi hari ini hanya kepada Engkau. Ajar kami untuk kami selalu bersabar di dalam menantikan setiap jawaban doa yang kami naikkan kepada Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka hati dan pikiran kita, sejenak memberi ruang untuk Tuhan berbicara, agar firman yang telah kita dengar, boleh kita terima, kita simpan dalam hati, dan terlebih kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari sebelumnya kita pujikan KPPK nomor 142. Kini penuhi hatiku.
Selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Apa kabar? Saya percaya setiap kita ada dalam perlindungan Tuhan, sehingga kita tetap baik-baik keadaannya. Saudara-saudara, pagi ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan, yaitu trust and obey. Percaya dan taat. Oleh sebab itu, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini, di mana kami boleh beribadah secara online ya Tuhan. Kami berdoa agar Roh Tuhan boleh membantu kami ketika kami membaca Alkitab. Kiranya Roh Tuhan membuka pengertian kami, sehingga kami boleh menerima kebenaran Alkitab. Dan juga hamba-Mu yang sebentar akan menguraikan firman-Mu, Tuhan juga tolong dia. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan membaca 1 Raja-Raja pasal 17. 1 Raja-Raja pasal 17, kita akan membaca mulai ayat 12 sampai dengan ayat 16. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 12 sampai 16. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah dan buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi." Lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dan tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, beberapa tahun terakhir ini ketika musim kemarau tiba, banyak orang yang tinggal di kota-kota besar seperti Surabaya merasakan suhu bumi yang sangat panas dan terasa tersiksa sekali. Umumnya suhu panas yang normal adalah 33 derajat. Tetapi beberapa lokasi di Surabaya itu mencapai suhu 38 derajat, bahkan sampai 40 derajat Celcius. Untung di kota Surabaya ada banyak pohon hijau yang tumbuh di kota, dan AC di kantor atau di rumah. Seandainya AC rumah atau kantor tidak bisa lagi mengatasi hawa panas, banyak orang lari ke mal-mal yang dingin. Seperti di dekat rumah kami ada Galaxy Mall 1, 2, dan 3, saudara-saudara. Kalau hawa sangat panas, kami akan ke sana. Tetapi ada satu hal yang saya mau katakan di sini. Sepanas-panasnya kota Surabaya dan kota-kota besar lainnya di Indonesia, bila dibandingkan
dengan kota Sarfat di wilayah Sidon, rasanya tidak ada apa-apanya. Di kota ini hawanya sangat panas, berdebu, tanahnya gersang, dan tidak ada pohon hijau yang tumbuh. Mengapa? Padahal menurut catatan sejarah, kota Sarfat di wilayah Sidon merupakan salah satu wilayah pusat penyembahan Baal. Ratu Isabel, saudara, berasal dari Sidon, dan dialah yang menyebabkan orang-orang Israel menyembah Baal. Apa sih kelebihan dewa Baal? Dewa Baal itu dikenal sebagai dewa kesuburan, dewa yang menurunkan hujan. Tetapi kenapa dewa ini tidak bisa menurunkan hujan sehingga kota Sarfat begitu menderita? Saudara-saudara, rupanya kota Sarfat di wilayah Sidon tidak luput dari hukuman Tuhan yang diucapkan oleh Nabi Elia kepada Raja Ahab. Nabi Elia berkata, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Saudara-saudara, menurut Yakobus 5 ayat 17, ungkapan tahun-tahun ini adalah 3,5 tahun. Bayangkan, kota Sarfat mungkin sudah tidak hujan 2 tahun atau 3 tahun, saudara. Kita tidak tahu, saudara. Saudara-saudara, berbicara tentang hukuman Tuhan. Saat ini dunia sedang dilanda bencana COVID-19. Mengapa ada COVID-19? Ada orang mengatakan itu satu hukuman bagi Tuhan, bagi manusia yang sudah mengabaikan Tuhan. Jadi COVID ini adalah satu peringatan yang keras dari Tuhan. Tapi ada juga yang mengatakan, saudara-saudara, bahwa COVID-19 ini adalah hasil dari suatu gaya hidup, dari satu produk hidup yang tidak bertanggung jawab. Kita tidak tahu mana yang benar, saudara. Tetapi ada orang berkata, saudara-saudara, bahwa sebetulnya siklus wabah 100 tahun itu selalu terulang. Misalnya kita lihat di layar LCD ini, saudara-saudara, ada wabah Marcella terjadi pada tahun 1720. Pandemik pes dari Prancis ini menewaskan 100.000 orang. Wabah kolera yang terjadi pada tahun 1817 sampai 1823. Pandemik kolera ini berasal dari Kalkuta, India, dan menewaskan 100.000 jiwa. Lalu yang ketiga, flu Spanyol terjadi pada tahun 1918 sampai 1920. Pandemik flu ini menewaskan 20 sampai 50 juta jiwa. Dan yang keempat, virus corona pada tahun 2020 ini. Pandemik virus yang menyerang pernafasan manusia ini, saudara, telah menewaskan lebih dari 210.000 jiwa. Saudara, perbandingan jiwa yang berkorban antara virus corona dengan flu Spanyol ini tidak ada apa-apanya, saudara. Tetapi saudara jangan lupa, virus corona ini membawa satu dampak yang sangat besar di dalam kehidupan semua bangsa di dunia ini. Saudara-saudara, kota New York, kota terpadat yang dijuluki City That Never Sleeps, saudara, kini sepi akibat corona. Kota Real Madrid yang juga selalu hiruk pikuk sampai pagi, saudara, kini sunyi senyap. Dan bukan itu saja, saudara, semua gereja di dunia ini saat ini dinyatakan ditutup sementara untuk mencegah penyebaran virus corona. Saudara-saudara, penutupan gereja di mana kita tidak boleh
lagi ibadah, berkumpul di gereja ini memang menyedihkan sekali. Tapi kita harus mentaati anjuran pemerintah supaya pemutusan virus corona ini bisa cepat terselesaikan. Kita akan dukung usaha pemerintah ini. Tetapi ada gereja yang berkata, Pak, karena kami tidak ada kebaktian umum atau kebaktian yang lain-lain, pemasukan gereja kami sangat sedikit sekali. Sepertinya kami tidak bisa lagi membayar HR hamba Tuhan. Sepertinya kami tidak lagi bisa membayar listrik, membayar air, dan lain-lain. Karena gereja kami itu 1 minggu cuma menerima 10% dari jumlah yang pernah kami terima setiap minggu. Saudara-saudara, baru-baru ini saya berbicara dengan seorang rekan saya yang juga menggembalakan satu gereja kecil, saudara, di mana jemaatnya rata-rata itu orang yang biasa-biasa, saudara. Yang tidak biasa kalau persembahan perpuluhan itu ditransfer atau pakai cara-cara apa. Nah, karena mereka tidak berkumpul, saudara, pada minggu pertama hampir dikatakan tidak ada yang memberikan persembahan, saudara. Lalu pendeta ini minta hikmat dari Tuhan. Bagaimana caranya supaya ada pemasukan? Maka kemudian dia membuat liturgi, ya, di mana liturgi ini pada hari Sabtu itu sudah dibagikan ke seluruh jemaat. Juga di dalamnya itu ada amplop persembahan. Dan pendeta itu berkata, kami siap kapan saja kalian ingin mempersembahkan kepada gereja, kami akan ambil di rumah. Dan saya melihat usaha dari rekan-rekan saya ini juga menghasilkan pemasukan yang lumayan. Jadi di tengah-tengah situasi yang berat ini, saudara, doalah kepada Tuhan, Tuhan beri kami hikmat bagaimana kami mengelola rumahmu ini supaya bisa bertahan. Saudara-saudara, kita kembali lagi cerita di kota Sarfat. Nah, di kota Sarfat ini yang panas, yang kering, kerontang ini, hidup seorang janda dengan anak perempuan yang masih kecil. Janda ini tidak mempunyai apa-apa kecuali segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Hari itu perempuan ini sedang memungut beberapa kayu kering untuk masak, saudara. Tapi dia bertemu dengan seorang lelaki, saudara. Dan tidak tahu apakah dia itu kenal sama Nabi Eli atau tidak. Tapi laki-laki itu berseru kepadanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Walaupun air sulit didapat pada musim kemarau itu, tapi perempuan ini berusaha memenuhi permintaan Elia. Tetapi di dalam perjalanan mengambil air, terdengar permintaan lain. Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Saudara-saudara, ketika permintaan yang kedua ini membuat perempuan itu menghentikan langkahnya. Lalu dia menghampiri hamba Allah itu. Dan dia berkata demikian, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Saudara-saudara, sangat menyayat hati mendengarkan perkataan perempuan itu kepada Elia. Dengan jujur dia mengaku tidak ada sesuatu yang dapat dia berikan lagi. Dia hanya punya sedikit tepung dan minyak yang terakhir untuk membuat roti kecil bagi dirinya dan bagi anaknya. Dan setelah makan, mereka siap-siap mati. Saudara, di sini kita melihat bahwa perempuan ini memberikan satu gambaran masa depan yang penuh tanda tanya. Satu masa depan yang suram. Satu masa depan yang tidak ada kepastian.
Atau di dalam bahasa Inggris kita katakan uncertain future, saudara. Dia tidak tahu setelah makan roti itu apa yang akan terjadi. Dan dia siap-siap untuk mati. Saudara, coba kita lihat betapa sedihnya perempuan ini. Tapi memang keadaan memaksanya seperti itu. Pada hari ini, seperti kita ketahui bersama, virus corona mendatangkan rasa takut dan ketidakpastian akan masa depan kita. Kita takut sekali ketularan virus ini. Income kita merosot tajam, saudara. Membuat kita panik. Bagaimana kita dapat membayar utang-utang bank kita? Bagaimana membayar cicilan rumah? Bagaimana membayar cicilan kendaraan? Bagaimana membayar gaji-gaji pegawai? Dan seterusnya dan seterusnya. Semakin dipikirkan, terasa masa depan semakin suram dan tidak ada kepastian. Tetapi pada pagi ini, saya ingin saudara memasang telinga kepada apa yang Elia katakan kepada perempuan itu. Janganlah takut, pulanglah dan buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Lalu Elia katakan lagi, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi ini. Saudara-saudara, janda ini dan anaknya mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa, saudara. Yang tidak pernah dia bayangkan, tetapi itu terjadi kepada dirinya. Kenapa, saudara? Karena mujizat itu sesungguhnya dimulai dari langkah pertama, yaitu apa? Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Nabi Elia. Maka perempuan itu dan anaknya mendapat makan beberapa waktu lamanya. Jadi di sini kita melihat rahasia mujizat yang dialami oleh janda itu apa, saudara? Kalimat ini penting. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Saudara, perempuan itu sungguh-sungguh percaya apa yang dikatakan hamba Tuhan itu. Dia percaya apa yang dikatakan hamba Tuhan itu pasti akan terjadi. Sehingga dia taat dengan apa yang Elia katakan. Hari ini kita perlu belajar apa yang namanya trust dan obey. Saudara-saudara, Alkitab berkata, kalau kita tidak beriman, kita tidak berkenan kepada Tuhan. Di dalam keadaan sulit seperti sekarang ini, mari kita menaruh trust kita. Saudara, menaruh iman kita. Dan kalau Tuhan ingin kita mengerjakan sesuatu, kita harus obey, kita harus taat. Saudara, mungkin pada awalnya apa yang kita akan lakukan itu mungkin sulit, tetapi itu bukan mustahil. 10 tahun yang lalu saya mengembalakan jemaat di Pacar, saudara. Waktu itu saya mengembalakan seorang jemaat yang gagal ginjal. Dan setiap minggu dia harus menjalani cuci darah sebanyak 2 kali. Sekali cuci darah mahal sekali, saudara. Seminggu 2 kali. 1 bulan 8 kali atau kadang 10 kali kalau ada minggu kelima. Dananya besar sekali, saudara. Padahal keluarga ini hanya membuka toko bangunan yang tidak terlalu besar. Lalu saya tanya sama istrinya, bagaimana ibu bisa mendapatkan dana sebesar itu untuk pembiayaan Bapak? Apakah ada asuransi? Dia bilang tidak, dibilang.
Dia bilang ketika suami saya sakit, saya setiap malam bersimpuh di depan Tuhan dan berdoa memohon belas kasihan kepada Tuhan supaya suami saya ini jangan sampai tidak bisa cuci darah gara-gara tidak ada uang. Kami dengan anak-anak selalu berdoa supaya Tuhan cukupkan kebutuhan finansial kami. Dan dia bilang, Pak William, saya mau bersaksi. Sekian tahun kami membawa suami saya untuk cuci darah. Sekian tahun itu pula saya melihat bagaimana bisnis saya itu bertumbuh dengan baik sekali. Banyak pelanggan-pelanggan datang beli barang saya sehingga setiap bulan saya bisa menyisihkan uang yang banyak untuk pengobatan suami saya. Dan kemudian saudara, setelah 10 tahun suaminya mati. Setelah mati saudara, saya tanya bagaimana. Dia bilang, juga heran dia bilang. Setelah suami saya mati, ternyata bisnis saya itu tidak seramai dulu lagi. Sudah mulai menurun seperti awalnya. Dan kami merasa kami dipelihara Tuhan tanpa kekurangan apapun juga. Saudaraku yang terkasih, saya yakin kalau hari ini kita mempunyai sikap yang trust dan obey God, saudara, Tuhan pasti akan buka jalan. Tuhan dengan caranya yang ajaib, sebagaimana dia berjanji kepada janda yang akan memelihara dia, dia juga akan memelihara kita. Saya akan mengakhiri khotbah saya pagi ini dengan mengisahkan satu keluarga Yahudi dan juga seorang pastor Katolik. Saudara, satu keluarga Yahudi yang baru menikah, kemudian pindah ke New York. Lalu mereka membuka satu toko kecil yang bernama Ubelar 3.90 cents. Artinya apa, saudara? Toko itu hanya menjual 3 macam barang. Barang yang pertama harganya 3 sen, barang kedua harganya 9 sen, dan barang yang ketiga 19 sen, saudara. Nah, saudara-saudara, suami istri ini meskipun mereka orang Yahudi, tapi suaminya sudah mendapat warga negara Austria, dan istrinya mendapat kewarganegaraan Rusia. Mereka baru menikah, mereka pasangan pengantin baru, saudara. Buka satu toko kecil, saudara. Dan pagi itu ketika mereka pertama kali buka, saudara, datang seorang pembeli, seorang pastor Katolik muda yang bernama Pastor Caruana. Saudara-saudara, pertama kali ketemu dengan pastor itu, pasutri dari Yahudi ini, dari yang buka toko di New York ini, dia heran sekali karena mukanya muram sekali, saudara. Dan kemudian pastor itu berkata begini, jika Senin depan saya tidak bisa mendapatkan $500, gereja saya akan ditutup. Tanpa ngomong apa-apa lagi, dia menundukkan mukanya, saudara. Lalu dia sedih sekali. Kemudian dia meninggalkan toko itu. Kemudian suami daripada keluarga Yahudi yang bernama Solomon ini berkata pada istrinya Esther, ini tidak boleh terjadi. Lalu dia panggil pastor itu, pastor, Bapak, kamu jangan khawatir. Kami akan usahakan $500 untuk Bapak. Benar, saudara. Suami istri ini kemudian bertekad menggadaikan barang-barang berharga mereka. Di dalamnya ada cincin kawin, gelang, apa saja yang bisa digadaikan supaya bisa mendapatkan $500. Tapi tetap tidak cukup. Akhirnya Solomon pergi pinjam kiri kanan, saudara. Akhirnya mendapatkan $250 lagi. Genaplah $500. Lalu Solomon kemudian memanggil pastor itu. Ini uang $500 saya sudah dapatkan. Kamu jangan sedih lagi. Saudara, ketika pastor menerima uang itu dia senang sekali, saudara. Dan dia berkata, puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara, apa yang terjadi?
pastor ini menepati janjinya. Setiap hari Senin, dia adalah tamu pertama yang datang ke toko itu, membawa cicilan demi cicilan hasil kolekte jemaatnya. Saudara, dengan berlalunya waktu, ternyata toko ubelar 3.19 cents itu juga maju, saudara. Akhirnya diganti namanya menjadi toko serba ada ubelar. Saudara, demikian juga pastor yang menggembalakan gereja itu, jemaatnya tambah banyak. Akhirnya dibangunlah sebuah gereja yang besar bernama Santa Lucia. Nah, saudara, pada tahun 1919 Pastor Caruana dipanggil pulang ke Roma. Ketika dia berpisah dengan Solomon dan Esther, dia menangis. Dia bilang, saya bersyukur di kota New York ini bisa berteman dengan kalian. Oh ya, saudara, mereka bagaikan dua saudara kandung yang sudah begitu raket hubungannya. Tak lama kemudian diceritakan Bapak Solomon meninggal dunia. Dan pada tahun 1939 pecah perang dunia. Pasukan Hitler menderap masuk Austria. Dan saudara, ini yang ditakutkan oleh saudara-saudara dari Solomon almarhum, saudara. Mereka takut sekali akan dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi, di mana di sana maut akan menanti mereka. Oleh sebab itu dia menulis surat kepada Esther, tolonglah kami supaya kami bisa pindah ke Amerika. Saudara-saudara, untuk pindah ke Amerika dengan orang 24 orang itu tidak gampang, saudara. Tetapi seorang pejabat dari Departemen Perburuan di Washington menyarankan agar apa? Agar Esther itu membiayai 24 saudaranya Solomon itu sementara dipindahkan ke Kuba dulu. Nah, waktu itu Kuba sama Amerika tuh masih punya hubungan yang baik, saudara ya. Tapi pejabat di Departemen Perburuan di Washington mengatakan, waktu ke Kuba harus ada satu sponsor orang kuat, dibilang. Kalau tidak ada sponsor orang kuat, tidak bisa. Dan sponsor ini juga harus menjamin hidup mereka itu akan baik, saudara. Saudara-saudara, Esther terus mencari berita ya. Siapa yang bisa dia hubungi? Dan setelah sekian lama dia mencoba berita, dia mengetahui bahwa di Kuba ada sebuah gereja bernama Santa Lucia juga. Ketika dia mendengar kata Santa Lucia, dia ingat akan pendeta atau pastor Caruana, saudara. Maka dia coba-coba nulis surat ke gereja itu menanyakan, apakah Anda mengenal orang yang bernama Pastor Caruana itu? Tidak lama kemudian, saudara, Esther merasa surprise sekali, sebab yang membalas suratnya itu adalah Pastor Caruana sendiri, saudara. Dia mengatakan, saya setelah dipanggil pulang ke Roma, saya dipindahkan lagi ke Kuba. Sekarang saya menjadi bishop kepala. Nah, saya bisa membantu Anda, dibilang. Apa yang bisa saya tolong, saya bantu, dibilang. Wah, Esther senang sekali, saudara. Akhirnya saudara-saudara, 24 anggota keluarga Solomon itu bisa dilarikan dari Austria, dari cengkraman Hitler, dan tiba di Kuba. Dan selama 6 bulan di Kuba ini, mereka dilindungi, diberi makan, pakaian oleh Pastor Caruana. Saudara-saudara, 6 bulan setelah itu, ke-24 orang ini bisa ke Amerika. Saudara, sebagai akhir khotbah ini, saya ingin menghimbau saudara-saudara demikian, bahwa seringkali di masa-masa krisis, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menolong orang-orang tertentu yang mungkin orang itu dikirim oleh Tuhan supaya kita bantu. Seperti Pasutri Solomon dan Esther ini, Tuhan kirim Pastor Caruana kepada mereka untuk menolong. Dan
Kita tidak tahu setelah kita menabur benih, kita tidak tahu benih itu akan tumbuh menjadi pohon dan seterusnya. Saudara-saudara, ketika kita dalam keadaan susah, mari kita lihat kiri kanan kita. Adakah orang yang bisa kita bantu? Saya yakin kalau kita punya hati seperti Solomon, hati seperti Esther, saudara, satu hari kita akan melihat satu buah yang manis, satu penghiburan daripada Tuhan. Biarlah di masa virus corona sedang menghebat ini, saudara, kita jangan cuma hanya memikirkan diri kita, bagaimana kita tidak tertular, bagaimana kita bisa punya makanan lebih banyak disimpan di rumah, dan ini dan itu. Terus atau mungkin kita terus, saudara, berkeluh kesah, Tuhan kenapa Tuhan begitu? Tidak usah, saudara. Kita tahu Tuhan itu baik. Seperti janjinya kepada janda di Safat melalui Elia. Dia akan memelihara janda ketika janda itu memelihara Nabi Elia. Jadi waktu kita berbuat baik kepada sesama kita dalam Tuhan, maka perbuatan kita tidak pernah sia-sia, akan selalu dicatat oleh Tuhan. Dan nanti kita akan melihat buah yang berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau pada pagi ini boleh mendengarkan firman Tuhan. Di tengah-tengah pandemik virus corona ini, Tuhan, membuat kita menjadi bingung. Seringkali kami cuma berpikir tentang diri kami. Bagaimana kami tidak tertular oleh virus ini. Bagaimana kami bisa punya makanan yang lebih banyak untuk simpan di rumah. Bagaimana punya simpan lain dan sebagainya, Tuhan. Atau di antara kami yang saat ini sedang mengalami kesulitan keuangan. Kami hanya bersungut-sungut. Kami hanya larut dalam kesedihan. Tuhan, tolonglah kami supaya iman kami memandang kepada Engkau. Kami percaya Engkau adalah Allah Yehova Jireh ya Tuhan. Engkau adalah pemelihara kami, setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Di masa yang paling mustahil pun Tuhan bisa melakukan mujizat untuk membantu kami. Terima kasih, inilah seru doa kami Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa yang kekal dan sempurna, anugerah yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, mulai malam ini dan seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.